Pernah bingung memilih antara pendanaan jangka pendek atau jangka panjang? Salah pilih bisa bikin bisnis kita macet di tengah jalan. Kita tahu bisnis itu memerlukan pendanaan, tapi gimana caranya memilih yang tepat antara pendanaan jangka panjang atau jangka pendek? Jangan-jangan selama ini kita pakai jenis pendanaan yang keliru. Oke, mari kita mulai dari dasar. Pendanaan dalam bisnis itu nggak sembarangan ya. Setiap keputusan pendanaan bisa berdampak jangka panjang pada kesehatan keuangan bisnis kita. Makanya, menentukan apakah bisnis kita lebih butuh pendanaan jangka pendek atau jangka panjang, itu seperti memilih teman berpetualang yang sesuai. Nggak bisa salah-salah. Bayangkan, pendanaan jangka pendek itu seperti teman yang bisa langsung bantu pas kita lagi butuh banget, tapi cepat juga selesai bantuannya. Sedangkan, pendanaan jangka panjang itu seperti sahabat yang selalu ada untuk kita dalam waktu jangka lama, tapi nggak bisa langsung beres saat kita lagi perlu cepat. Pendanaan jangka pendek biasanya untuk kebutuhan yang langsung mendesak dan nggak bisa ditunda. Misalnya, bayar gaji, stok barang cepat habis, atau biaya operasional yang penting. Biasanya pendanaan ini dipakai selama 1 tahun atau kurang, dan bentuknya bisa berupa pinjaman bank, jangka pendek, atau bahkan kredit dagang. Misalnya, bisnis retail di musim liburan, stok barang harus cepat tersedia karena permintaan melonjak. Nah, pendanaan jangka pendek membantu kita untuk beli stok tanpa menunggu arus cash masuk. Setelah stok habis terjual, kita langsung bisa bayar pinjaman. Kelebihan dan kekurangannya, pendanaan jangka pendek memberikan fleksibilitas tinggi dan prosesnya lebih cepat. Namun kekurangannya adalah risiko suku bunga tinggi dan pembayaran yang harus segera lunas. Artinya, jika bisnis lagi seret, pendanaan ini bisa jadi beban yang bikin stres. Di sisi lain, pendanaan jangka panjang cocok untuk investasi besar yang manfaatnya bisa dirasakan lebih dari setahun. Misalnya, membangun pabrik baru, membeli mesin, atau ekspansi bisnis yang besar. Durasi pinjaman ini bisa bertahun-tahun dengan pembayaran yang lebih tenang sesuai cash flow bisnis. Misalnya, kita mau bangun cabang baru. Tentu saja, ini investasi besar yang nggak langsung balik modal. Dengan pendanaan jangka panjang, kita bisa mulai proyek itu sekarang dengan membayar balik secara bertahap sambil menjalankan bisnis. Kelebihan utama pendanaan jangka panjang adalah kestabilan, beban pembayaran lebih ringan dalam jangka panjang, dan suku bunga biasanya lebih rendah dibanding pendanaan jangka pendek. Tapi karena ini jangka panjang, persyaratannya biasanya lebih ketat, dan kita akan punya komitmen yang lebih lama terhadap pihak pemberi dana. Sekarang, mari kita lihat perbedaan utama antara pendanaan jangka pendek dan jangka panjang secara lebih praktis. Selain dari durasi dan tipe kebutuhannya, ada beberapa perbedaan lain yang wajib kita pahami sebelum memutuskan mana yang cocok. Yang pertama, tujuan pendanaan. Jangka pendek biasanya untuk personal harian, sedangkan jangka panjang lebih ke proyek investasi. Yang kedua, risiko bunga. Jangka pendek lebih rentan pada fluktuasi suku bunga, sementara jangka panjang lebih stabil. Yang ketiga, fleksibilitas. Pendanaan jangka panjang memberikan fleksibilitas saat kita butuh dana cepat, sedangkan jangka panjang lebih cocok untuk investasi terukur. Yang keempat, struktur pembayaran. Pendanaan jangka pendek harus dibayar segera, biasanya dengan cicilan lebih tinggi. Jangka panjang lebih santai, karena cicilannya diatur agar sesuai arus kas. Tentu yang jadi pertanyaan besar, gimana kita tahu kapan pakai jangka pendek atau jangka panjang? Ini tips dari kami. Yang pertama, evaluasi tujuan. Tentukan dulu tujuan penggunaan dana. Jika tujuan kita untuk investasi jangka panjang yang bisa meningkatkan bisnis di masa depan, maka pilih jangka panjang. Yang kedua, pertimbangkan arus kas. Lihat kemampuan bayar bisnis. Kalau arus kas kita stabil, pendanaan jangka pendek mungkin nggak masalah. Tapi jika arus kas naik turun, pertimbangkan jangka panjang agar tidak tertekan di tengah jalan. Yang ketiga, analisa risiko bunga. Jangan lupa cek suku bunga pasar. Kalau sedang tinggi, pikirkan baik-baik pendanaan jangka pendek, karena fluktuasi suku bunga bisa jadi masalah. Yang keempat, sesuaikan dengan waktu pengembalian modal (ROI). Jika proyek bisnis diprediksi mengembalikan modal dalam jangka waktu lama, pendanaan jangka panjang bisa lebih cocok. Jika modal cepat kembali, bisa pilih jangka pendek. Bagaimana kalau ternyata kita butuh keduanya? Tenang, kombinasi dua tipe pendanaan ini bisa jadi solusi terbaik. Kita bisa manfaatkan pendanaan jangka pendek untuk memenuhi kebutuhan langsung, sementara pendanaan jangka panjang membantu menjaga proyek besar tetap berjalan. Misalnya, perusahaan retail besar. Saat musim liburan, mereka menggunakan pinjaman jangka pendek untuk tambahan stok. Lalu, untuk proyek pembangunan gudang baru, mereka memilih pendanaan jangka panjang yang lebih aman dan stabil. Jadi, buat kalian yang masih bingung mau pilih pendanaan yang mana, sekarang sudah tahu ya tipsnya. Dengan memahami kebutuhan bisnis dan karakteristik masing-masing jenis pendanaan, kita bisa membawa bisnis ke level berikutnya tanpa pusing soal dana. Semoga video ini membantu, dan jangan lupa like dan subscribe untuk tips keuangan bisnis lainnya. Belajar keuangan bisnis, jadi ilmu keuangan.